Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Izinkan saya menyampaikan ucapan salam dari bahasa daerah yang disampaikan dalam kegiatan resmi di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Adil katalunio bacuramin kasaruga basengat ka jubata arus yang artinya berlaku adil terhadap sesama manusia, bercermin pada nilai-nilai baik di surga, dan menyadari bahwa napas kehidupan berasal dari Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nurse Ususius Sarjana Keperawatan Magister Biomedik NIDN 1101068002, merupakan salah satu dosen prodi D3 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT di bidang pengajaran. Dalam mata kuliah patofisiologi, di mana mata kuliah ini berada di semester 2 dengan kode PWT 2101 sebanyak 2 SKS teori. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi dan kuliah wajib diambil oleh setiap mahasiswa. Diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini akan mampu memahami mekanisme adaptasi sel, keseimbangan dan proses perubahan keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa, penyembuhan dan pemulihan kematian jaringan, proses imunitas, proses degeneratif, trauma, proses peradangan, proses infeksi, proses keganasan, proses terjadinya shock dan kelainan serta interaksi genetik. Adapun capaian pembelajaran di mata kuliah ini yang meliputi sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keperawatan secara mandiri, pengetahuan menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia, keterampilan umum mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Adapun keterampilan khusus mampu menerapkan pasien safety dalam praktik keperawatan dengan menerapkan prinsip-prinsip mikrobiologi dan parasitologi. Bagaimana mahasiswa mencapai mata kuliah ini pada berbagai sub pokok bahasan? Yang pertama, mampu menguasai mekanisme adaptasi sel, mampu menguasai keseimbangan dan proses perubahan keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa, mampu menguasai konsep proses patofisiologi imunitas dan degeneratif, mampu menguasai proses patofisiologi pada tubuh manusia, baik karena trauma, proses peradangan, proses infeksi, proses keganasan, proses terjadinya shock, kelainan, serta interaksi genetik. Yang terakhir, mampu mempresentasikan proses patofisiologi pada sistem tubuh manusia, sistem pernapasan, kardiovaskuler, imun, pencernaan, endokrin, perkemihan, persarapan, muskuloskeletal, integumen, sensori atau penginderaan, serta sistem reproduksi. Bagaimana belajar pada mata kuliah ini? Pada dasarnya menggunakan metode pembelajaran DIA yang terdiri dari delivery. Setiap mahasiswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan kemampuannya, ide, bahkan
literasi yang sebelumnya dibaca sebagai cakupan untuk kemandirian setiap mahasiswa, baik textbook terkait mata kuliah patofisiologi ataupun artikel-artikel berkaitan dengan subpokok bahasan yang dipelajari. Selanjutnya adalah interaktif. Dalam proses pemberian mata kuliah, baik ceramah, diskusi kelompok, presentasi, diharapkan setiap mahasiswa memberikan dirinya untuk berinteraksi dalam menyampaikan ide-ide yang memiliki kemampuan komunikasi. Adapun materi pembelajaran mata kuliah patofisiologi yang meliputi mekanisme adaptasi sel, keseimbangan cairan dan proses perubahan keseimbangan cairan, proses imunitas, proses degeneratif, trauma, proses peradangan, proses infeksi, proses keganasan, proses terjadinya shock, serta kelainan dan interaksi genetik. Yang terakhir yaitu asesmen. Asesmen ini meliputi evaluasi dan penilaian pada satu semester mata kuliah patofisiologi yang meliputi penugasan kelompok di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk menyusun literasi-literasi yang nantinya akan menjadi tugas kelompok di mana mereka akan berdiskusi, memberikan ide, serta kemampuan mereka menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Diberi bobot 20%. Keterampilan ini dilihat bagaimana komunikasi dalam penyusunan penugasan, dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas, dan pengembangan diri, yaitu performa setiap mahasiswa tampil saat presentasi makalah mereka masing-masing. Diberi bobot 20%. Yang selanjutnya yaitu absensi. Absensi ini adalah menilai bagaimana kedisiplinan, ketepatan dalam mengumpulkan tugas-tugas sesuai waktu yang telah disepakati dalam kontrak perkuliahan di mata kuliah patofisiologi yang diberi bobot 10%. Adapun ujian tengah semester diberi bobot 20% dan ujian akhir semester diberi bobot 30%. Semua penilaian dalam asesmen ini totalnya 100%. Baik, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan saya dalam pembelajaran teori di kelas dalam mata kuliah patofisiologi bersama mahasiswa saya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, hari ini kita akan masuk ke mata kuliah apa? Patofisiologi. Oke. Sebelumnya saya lihat dulu absensi. Apakah semua hadir? Hadir. Oke, baik. Sebelum saya melanjutkan materi kita, yaitu proses peradangan, atau ada yang sudah belajar peradangan apa? Ada yang bisa jawab? Proses peradangan adalah proses peradangan pada jaringan tubuh. Oke, terima kasih Penny. Radang biasanya di istilahnya apa? Inflamasi. Oke. Baik. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita belajar tentang proses radang di mata kuliah patofisiologi ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar, ada yang saya beri tugas yaitu terkait patofisiologi. Kalau ada boleh dikumpul? Oke, ya, oke, silakan. Ini materi kita sebelumnya supaya kita lebih jauh bisa mempelajari tentang patofisiologi. Apalagi ini bicara tentang apa? Peradangan. Oke, apa kita harus sebagai mahasiswa, apa yang harus kita capai? Kita harus memahami proses radang itu sendiri. Lalu
bahan apa saja yang akan kita pelajari, yaitu definisinya, proses inflamasi, klasifikasi, tipe inflamasi, tahap inflamasi akut dan inflamasi kronik. Apakah radang suatu penyakit? Apa? Tidak. Jadi radang itu apa? Oke. Ada yang mengatakan bahwa radang itu manifestasi klinis, ada berupa tanda dan gejala, apalagi reaksi untuk memusnahkan agen. Lalu apalagi mencegah agen menyebar. Kemarin kita bicara agen itu apa sih? Oke, silakan Feby. Kayak orang yang menularkan. Oke, ada sesuatu yang tertular. Ada lagi pendapat lain? Oke, agen itu adalah penyebab. Ya, penyebab bisa berupa mikroorganisme atau zat-zat lain. Lalu ada yang mengatakan bahwa radang itu adalah reaksi sekitar. Sekitar apa? Contohnya luka. Kalau luka pasti merah-merah. Salah satunya nanti kita bicara tentang radang itu adalah warnanya kemerahan di sekitar daerah yang terkena radang. Contohnya luka. Oke, apalagi tadi pertahanan tubuh mencegah agen, pertahanan tubuh terhadap agen. Artinya suatu respon. Makanya tadi bukan dikatakan suatu penyakit. Ada suatu respon untuk melawan apa? Penyebab nanti yang menimbulkan masalah kesehatan, yaitu berupa penyakit. Sehingga radang ini ada namanya akut dan kronis. Nanti kita bahas. Sehingga kenapa Pak ada yang mengatakan ada radang itu suatu penyakit? Oke, apa bedanya? Disitulah nanti radang itu misalnya mengenai suatu organ. Misalnya organ, mungkin kalian pernah mendengar namanya organ appendix. Sudah kita pelajari semester sebelumnya, anatomi dan fisiologi. Appendix sistem organ apa? Pencernaan, benar. Berarti pencernaan. Bahwa appendix itu kalau dia radang akan ditambahkan akhirantis, yaitu peradangan pada usus buntu. Makanya disebut appendicitis, encephalitis, apalagi di situ gastritis. Oke. Namanya radang tidak terlepas dari proses sirkulasi darah. Makanya kalau kita namanya radang, bisa saja radang itu akan membawa suatu zat atau agen tadi ke tempat lain. Makanya risiko terjadinya komplikasi. Makanya nanti ada sering kita juga infeksi di gigi lalu kena ke otak. Nah, itu proses infeksi. Makanya radang itu nanti masuk ke infeksi juga. Karena infeksi adanya suatu penyebab tadi. Oke. Bagaimana sih kalau kita bicara sirkulasi darah? Berarti kita harus mengenal pembuluh darah. Pembuluh darah yang kalian tahu apa aja? Arteri, vena, apalagi? Tempat bertemunya atau berpindahnya suatu zat. Pertemuan antara vena dan arteri apa? Kapiler, ya. Bagaimana sih proses inflamasi akut? Ya, kalau namanya akut berarti prosesnya mendadak secara tiba-tiba. Atau kalau kita terjadi luka, saya contohkan, itu sel injury. Sel injury berarti adanya sel yang cedera. Injury atau trauma, itu kata cedera, injury, trauma itu sama. Ya. Jadi kalau injury, luka, berarti akan teraktivasi suatu zat-zat yang ada di dalam tubuh, yaitu yang pertama, muscle-nya mengalami degranulasi, mengalami kerusakan. Dimana kalau ada luka di sini, dia akan mengalami kerusakan. Lalu apa yang terjadi? Dia akan mengaktifasi namanya plasma. Di dalam darah ada plasma.
plasma. Jadi apa sih yang di plasma? Komplement clotting, kinin, dan itunya apa? Zat-zat itu akan keluar. Begitu juga dengan sel itu akan memproduksi suatu zat sehingga dampaknya kepada pembuluh darah. Makanya tadi proses radang ini tidak terlepas dari pembuluh darah, sehingga kita harus mengenal itu, sehingga akan dialaminya apa yang terjadi pada pembuluh darah, vasodilatasi, pelebaran, lalu peningkatan permeabilitas. Apa permeabilitas? Coba kita lihat di sini nih, cairan atau zat-zat yang ada di sini keluar. Lalu apalagi seluler infiltrasi, terjadinya pus, lalu clot, membeku, lalu karena kita tidak terlepas dari sistem saraf, karena setiap tubuh itu memiliki namanya saraf-saraf tepi yang memberikan respon kita, apalagi di kulit. Kalau kita terluka pasti akan putus atau rusak. Kalau putus, dia akan mengalami rasa nyeri. Oke. Lanjut. Kronik inflamasi. Sebenarnya kronik inflamasi ini kelanjutan dari akut inflamasi. Kenapa? Salah satunya akutnya tidak teratasi, baik proses perawatannya, tubuh itu sendiri, atau nutrisi, karena tubuh akan bertahan karena ada nutrisi. Boleh tahu kalau yang memperbaiki sel itu nutrisi apa yang paling banyak? Nutrisi apa aja? Yang disebut nutrisi apa aja? Protein, karbohidrat, lemak, vitamin. Sekarang yang berbicara paling untuk memperbaiki sel, nutrisi apa? Protein. Sehingga zat tubuh itu akan diperbaiki oleh protein. Makanya orang sakit perlu diberi protein tinggi. Oke, lanjut. Sehingga nanti ini neutrofi limfosit ini merupakan bagian dari sel darah putih. Kita tahu bahwa darah itu dibagi lagi, ada sel darah merah, ada sel darah putih. Kalau sel darah putih disebut apa? Leukosit. Sehingga inilah salah satu komponen pertahanan tubuh yang disebut dengan imun. Makanya di situ nanti membentuk antibodi. Ini limfosit. Makanya nanti kalau ada infeksi, misalnya bakterinya siapa? Makanya terekam oleh ini, nanti dia membentuk antibodi. Kalau kita terkena lagi, dia akan dipanggil untuk melawan kuman atau mikroorganisme yang menyebabkan infeksi tadi. Oke, sehingga disinilah limfosit akan dia melawan lagi, dia akan makrofag ini tadi salah satunya fungsinya memakan, fagositosis. Jadi ada suatu komponen di dalam darah itu, makrofag itu memakan, maka dimakan, makanya nanti terjadinya pus. Bisa saja pus itu dari sel darah yang mati, yang rusak, perlawanan antigen, atau dari si bakterinya yang mati. Makanya dibuang. Nah, itu harus dibersihkan kalau dia luka. Oke, kalau dia terserap, nanti terserap dalam tubuh. Biasanya kan ada nanah tuh kan kayak bisul tuh kan. Ya, bisul biasanya kan nonjol begitu ya. Oke. Nah, makanya nanti mengalami perbaikan. Nih, repair, mengembalikan, memperbaiki lapisan yang rusak tadi. Oke. Yang kita tahu juga adalah tanda makroskopis dari radang, inflamasi atau radang. Makanya tadi terjadinya istilah tumor. Tumor ini bukan bicaranya yang kita pelajari nanti, yaitu neoplasma atau tumor, yaitu pertumbuhan sel yang abnormal. Tetapi tumor yang dimaksud ini adalah terjadinya perbedaan. Tadi mengapa kalau luka pasti bengkak? Benar? Bengkak itulah kenapa terjadinya peningkatan sirkulasi darah. Apalagi rubor itu warna merah, warna pasti merah, lalu dolor, nyeri tadi karena ada saraf-saraf tepi yang
rusak. Makanya tanda-tandanya, apalagi color itu suhu. Di sekitar luka itu biasanya atau daerah yang radang itu pasti hangat, bukan panas ya. Kalau panas nanti buat kopi. Ya. Karena kita siang nih belajar, biasa kalau siang tuh Pak Topis itu agak-agak streng kan, minum kopi katanya. Oke, pangsilesa, apa artinya berkurangnya fungsi? Pasti kalau luka pasti sulit kita gerakan. Makanya kita belajar kemarin anatomi, fisiologi. Fisiologinya, fungsinya bagaimana? Kalau rusak strukturnya pasti fungsinya juga rusak. Oke, kita lanjut. Ini bentuk radang. Nah, ini salah satu radang akibat TBC kelenjar. Ini kebutuhan dokumentasi saya waktu saya dulu bekerja melayani orang-orang TBC ya, di lehernya. Nanti dia luka, nanti dia pecah lalu keluar. Oke, proses radang tadi saya jelaskan ada generasi, nekrosis, degenerasi, yang berarti penurunan dari sel-sel tadi yang di sekitar jaringan, nekrosis mengalami kematian, pelebaran kapiler, akumulasi cairan, apalagi lalu fagositosis, proses terjadinya perlawanan antara antigen antibodi. Antigen tadi penyebab, antibodi adalah imun kita yang terbentuk dari tubuh untuk melawan agen yang menyebabkan. Lalu perubahan imunologi, yaitu biasanya gatal-gatal. Oke. Tapi harus bedakan juga proses radang akibat terjadinya penyakit autoimun, contohnya asma. Oke. Itu nanti pembahasannya berbeda. Oke, mediator dari inflamasi, inilah yang saya sebut tadi nih, mediator ini. Ini akan menyebabkan bagian itu mengalami gatal, lalu nanti proses adanya kesembuhan ini bisa keluar. Makanya kalau seseorang cepat mau sembuh, ini juga harus sehat. Ini organ apa? Hati. Ini sel ya. Karena bagian yang disebut sel apa? Apa definisi sel? Unit terkecil dari tubuh yang disusun oleh atom-atom kimia tubuh. Oke, inilah yang perlu kita pelajari. Makanya nanti kalau hati itu nih juga dia mengeluarkan kinin, histamin di sini tuh. Oke, saling selalu. Makanya hati ini di sisi lain tuh organ pertahanan, maka bisa detoksifikasi. Kalau rusak dia tidak bisa mengidentifikasi nih zat-zat anafilaktosin. Dia mendeteksi zat-zat, dia dibuang. Ya, tapi kalau sering kita mengkonsumsi zat-zat yang beracun, contoh kalau di kampung sering minum obat kan? Nggak ada duit, pusing, minum obat. Kurang tidur, minum obat. Apalagi sakit. Padahal kalau misalnya kurang tidur, pusing, ya udah tidur saja kan. Ini obat terus. Padahal obat itu adalah apa? Bahan kimia. Oke. Lanjut. Respon vaskuler dilalui cairan dan garam. Ya, respon vaskuler sudah saya jelaskan tadi. Saat radang banyak jaringan plasma mengandung protein, lalu ujung-ujungnya saat radang ini proses tekanan osmotik, yaitu kalau terjadi perpindahan tadi gambar merembes zat-zat tadi. Nah itu. Oke, ini bentuk gambarnya ya. Ada kapiler, ada arteri, ada nih perbedaan sirkulasi. Lalu ini bentuk perbaikan dari mana? Ini perbaikan dari gambar tadi ya. Oke, ini yang jaringan parut. Cairan radang tadi saya jelaskan bahwa ada pus, ada eksudat ya. Pus itu merupakan cairan eksudat, transudat sedikit protein tapi tidak membeku. Ini proses gambar lain bagaimana imun kita melawan infeksi penyebab. Oke, ini reaksi radang, efek sistemik, leukositnya. Saya pikir tadi sudah saya jelaskan leukosit paling terbesar. Lalu pemulihan bagaimana sel itu mengalami perbaikan. Oke, yang saya mau sampaikan bahwa setiap adanya kerusakan itu perbaikan, ada jaringan kolagen. Faktor penghambat tadi usia ya, usia. Lalu gizi, penurunan imunitas, penyakit. Kalau orang beberapa penyakit itu sulit sembuh. Contohnya penyakit apa? Diabetes. Oke.
Lalu infeksi jamur, obat juga itu menekan fungsi. Beberapa obat itu tidak boleh dikonsumsi karena dia menekan sistem imun sehingga proses kesembuhan juga lambat. Lalu adanya komplikasi kalau ada lubang, luka, fistula atau perforasi, kayak seperti contoh tadi appendicitis, radang, lama-lama dia tuh pecah. Nah, itu juga akan memperlambat proses kesembuhan. Oke, akibat radang, cairan plasma hilang, septikemia, terjadinya proses infeksi seluruh tubuh, ada bakteri, lalu fibrinogen dapat mencair, di mana fibrinogen ini suatu zat untuk terjadinya proses pembekuan tadi. Oke, perforasi saya pikir jelas tadi, pembentukan fistula, ada saluran, ada rongga biasanya, lalu fibrosis, keloid dan sebagainya. Lalu absesnya luas ke otak, ya. Ini yang biasa menyebabkan orang nanti bisa menyebabkan kematian. Oke, terima kasih. Semoga kata-katanya membuat Anda ini. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke. Mau bertanya mengenai tentang peradangan. Di sini, mengapa peradangan kronis sering dikaitkan dengan penyakit degeneratif seperti kanker atau diabetes? Oke, salah satunya langsung saya jawab ya. Oke, jadi kenapa radang itu dikaitkan dengan penyakit kronis? Kita tahu kanker itu biasa tumbuh, ya tumbuh, tapi nanti kalau dia udah beberapa ini kan pertumbuhannya dia merusak, mendesak. Nah, mendesak. Sedangkan di dalam kanker itu, makanya kanker itu biasanya dia menyebar. Itu menyebabkan juga ada istilah kalau kita bicara kanker nanti itu metastasis, menyebar. Kenapa disebut radang kronis? Karena lukanya tidak bisa sembuh. Bisa diterima jawabannya? Iya. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan kita pada siang ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, untuk mendukung profesi kalian. Selamat sore. Sore.